Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022 adalah hari Minggu biasa ke-27. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Habakuk, pasal 1, ayat 2-3, dilanjutkan dengan pasal 2, ayat 2-4. Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, pasal 1, ayat 6-8, dilanjutkan dengan ayat 13-14. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 17 ayat 5-10. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja,
kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, "Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan"? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah iman yang kokoh mengerjakan banyak kebaikan. Dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, kita mengalami bahwa jika hidup kita berjalan baik, iman kita akan Tuhan terasa kuat. Memang dalam situasi yang mudah dan gampang, di mana kita tidak banyak mengalami tantangan, iman kita terasa begitu besar, apalagi pada saat kita mengalami banyak berkat kemudahan, dicintai, diterima, disanjung, dipuji dan didukung. Namun dalam kehidupan, kita berhadapan dengan rupa-rupa tantangan kehidupan, entah itu dalam rupa kesalahpahaman dan konflik, kesulitan atau kesusahan, bahkan penderitaan. Hal itu kerap membuat iman kita lemah, bahkan tergoncang. Kita harus menyadari bahwa kerap kali iman kita diuji bukan dalam situasi kehidupan yang mudah dan menyenangkan, tetapi justru dalam situasi hidup yang berat. Namun, justru dalam rupa-rupa tantangan yang berat, kita dibentuk untuk menjadi semakin kokoh dan dewasa dalam iman. Bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini memberikan kepada kita gambaran bagaimana iman itu ditantang dalam situasi yang tidak mudah. Namun Allah mengajar orang-orang pilihannya untuk kuat dalam iman dan perutusannya. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan pertama dari nubuat Habakuk, diceritakan bagaimana Nabi Habakuk yang hidup dan berkarya kurang lebih pada masa Nabi Yeremia ditantang dengan hal-hal yang sungguh-sungguh memberatkan dirinya sebagai seorang nabi. Ia melihat bagaimana orang-orang pilihan Allah yang dilindungi dan dicintainya harus berhadapan dengan hal-hal berat dalam hidupnya. Pada bacaan kedua hari ini,
kita melihat tantangan terhadap iman itu dialami oleh Timotius, seorang gembala umat yang ditugaskan oleh Rasul Paulus untuk menjadi kepala gereja di Efesus. Timotius adalah seorang muda yang kerap takut menghadapi berbagai macam tantangan. Paulus memberikan kepadanya pengertian dan menuntunnya dalam pekerjaannya, bahkan memperbesar keberaniannya untuk bekerja sebagai utusan Tuhan untuk menggembalakan umatnya di sana. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil kita melihat bahwa setelah para murid mendengarkan pengajaran Yesus bahwa kelak ia akan diserahkan ke tangan para lawan dan akan mati di kayu salib, iman para murid akan Yesus sungguh ditantang. Bagi sang guru yang memiliki kuasa besar, pasti tidak mungkin diserahkan kepada para pemimpin Yahudi. Selanjutnya, pengajaran Yesus tentang mengampuni kesalahan-kesalahan orang bersalah terhadap mereka, bahkan mengampuni musuh, merupakan hal yang amat sulit dicerna dan diterima oleh para murid. Karena itu, para murid berkata kepada Yesus, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Kepada mereka Yesus berkata, "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanam di laut,' dan pohon itu akan menuruti perintahmu." Saudara-saudariku terkasih, sebagai umat beriman, kita tidak menuntut bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Banyak hal ternyata berjalan tidak sesuai dengan keinginan dan rencana kita, bahkan kerap bertentangan dengan keinginan kita. Kita juga tidak bisa mengharapkan bahwa Tuhan akan memberi perlindungan sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga kita akan beroleh kemudahan dan terhindar dari segala macam tantangan dan penderitaan, kesulitan dan kesusahan. Kehidupan di dunia ini sungguh-sungguh beraneka ragam. Berbagai macam peristiwa yang kita alami bukan hanya peristiwa-peristiwa yang menggembirakan, tetapi juga peristiwa-peristiwa yang menantang. Dalam peristiwa-peristiwa yang menantang itu, kita sebagai umat beriman hendaknya memiliki iman yang kuat. Kita perlu menghadapi bermacam hal yang tidak mudah dengan iman yang kokoh dan kuat. Iman yang kokoh dan kuat itu justru seharusnya memampukan kita untuk menghadapi kehidupan kita seberat apapun. Dengan iman itu, kita tidak akan mengeluh dengan apa yang kita kerjakan atau apa yang kita hadapi. Sebaliknya, iman itu memampukan kita untuk menjalankan kehidupan kita dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersama para murid, kita diajak untuk berkata, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika iman kita kecil, maka kita akan kalah berhadapan dengan dunia. Kita akan merasa terbebani
dengan segala macam tugas dan tanggung jawab. Tetapi, jika iman kita kuat dan besar, maka pekerjaan seberat apapun mampu kita laksanakan dengan baik. Kita hendaknya memakai kacamata iman dalam menilai segala bentuk kehidupan. Jika kita melihat dan menilai segala sesuatu dari kacamata duniawi, maka iman kita akan goyah dan kita akan menjadi lemah berhadapan dengan berbagai macam hal. Karena itu, marilah kita memperkuat iman kita dengan ketekunan kita berdoa, mengikuti Ekaristi, membaca kitab suci, dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Dalam kesulitan dan derita, ada banyak pengalaman yang membuat kita diuji dan dikuatkan oleh Tuhan. Pengalaman-pengalaman sulit dan susah kerap adalah jalan bagi kita untuk menjadi orang yang dewasa dan lebih kuat menjalani kehidupan kita sebagai umat beriman. Semoga kita dalam tugas kita setiap hari, dalam berbagai macam pekerjaan dan tanggung jawab, kita menunjukkan diri sebagai seorang beriman yang tidak lemah dan tidak mudah digoyahkan, tetapi sebagai orang beriman yang kokoh dan kuat, untuk menjalankan kehidupan kita dengan baik dan benar, menjalankan kehidupan kita dengan kekuatan iman, sehingga dalam segala sesuatu kita tidak mudah mengeluh dan berputus asa, tetapi dengan kekuatan yang berasal dari Allah, kita akan mampu menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kita dengan baik dan benar. Semoga demikian. Amin.